Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Dan sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Demikian sabda Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mengatakan dirinya adalah pengikut Kristus, tetapi dalam perilaku dan tindakannya ia melangkahi dan juga menyepelekan Tuhan. Kalau kita pelajari firman Tuhan yang barusan kita baca tadi, ada hal-hal yang penting bagi hidup kita, terutama cara kita membawa keberadaan kita ke dalam kehendak-Nya. Untuk memenuhi dan menyempurnakan rencana dan kehendak Tuhan, maka Tuhan memanggil dan memilih kita untuk menjadi kemuliaan bagi namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan melakukan perintah-perintahnya, maka kita akan dapat melihat dan mengerti apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Rancangan Tuhan bagi kita adalah hidup dalam damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan kata lain, kita menyerahkan segala rencana dan keinginan hati kita kepadanya dengan tulus, tanpa sedikit pun berusaha untuk merekayasa kehendak hati kita dalam bentuk-bentuk yang menghambat dan menghalangi kehendak Tuhan. Hal di atas harus kita lakukan karena dalam bacaan kita menunjukkan bagi kita, yang pertama adalah kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Itu terdapat dalam ayat 14. Yang kedua, hidup yang diberikan Tuhan sangat bermakna dan sewaktu-waktu dapat lenyap seperti uap. Yang ketiga, hidup yang diberikan Tuhan seharusnya ada di dalam kehendak-Nya yang mutlak. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, jika kita mulai mengarahkan hidup ini ke dalam kehendak kita sendiri, maka kita mulai memegahkan diri dalam kencokakan dan akan menjadi musuh Allah, karena Allah menentang orang yang congkak. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, jika kita menaruh seluruh hidup kita hanya di dalam kehendak-Nya, maka kita berbuat apa yang baik dan berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu bagi kami indah sekali. Itu menunjukkan bagaimana kehidupan kami dalam menapaki hari demi hari. Firman Tuhan yang indah ini, kami manusia sangat terbatas untuk melakukannya. Tetapi kami mohon Tuhan, mampukan kami, sanggupkan kami untuk menerapkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari, agar semakin hari kami selalu merendahkan diri dalam rencana Tuhan atas hidup kami.
Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.